Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang metode teka-teki silang dan to stay to stray. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Melisa Safa Fadila dengan NPM 20221450158. Saya Amanda Sela Silvana dengan NPM 2022 1450 1589. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian teka-teki silang. Metode teka-teki silang adalah sebuah strategi pembelajaran yang menggunakan teka-teki silang sebagai alat bantu untuk mengajarkan dan memperkuat pemahaman siswa tentang suatu materi. Teka-teki silang adalah sebuah permainan kata yang terdiri dari sebuah kotak grid di mana pemain harus mengisi kotak-kotak kosong dengan huruf yang membentuk kata berdasarkan petunjuk yang diberikan. Selanjutnya, tujuan penggunaan dalam pembelajaran yang pertama, memperkuat pemahaman materi. Dengan menyusun kata berdasarkan petunjuk, siswa diharuskan untuk mengingat dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Siswa harus menggunakan logika dan keterampilan berpikir kritis untuk menyelesaikan teka-teki berdasarkan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, menambah kesenangan dalam belajar. Teka-teki silang memberikan variasi dalam metode pembelajaran yang dapat membuat belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, siapkan teka-teki silang yang sudah dibuat. Yang kedua, bagikan kepada siswa secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, jelaskan cara pengisiannya. Yang keempat, persilahkan siswa untuk mengerjakannya. Yang kelima, tentukan batasan waktu. Dan yang terakhir, beri reward untuk siswa atau kelompok yang menyelesaikan dengan cepat dan benar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, lebih simpel untuk diajarkan. Yang kedua, dapat melatih kejelian siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengasah otak. Yang ketiga, menarik karena teka-teki silang seperti permainan. Kelemahannya, setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan. Siswa bisa merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan. Dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal siswa yang tidak bisa menjawab. Evaluasi pembelajaran. Metode teka-teki silang bukan hanya bisa diberikan pada akhir pelajaran untuk dijadikan evaluasi oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran. Namun, metode ini juga bisa dilaksanakan pada saat proses belajar. Berikut ini adalah contoh dari pengerjaan teka-teki silang. Penjelasan model to stay to stray merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model ini melatih untuk siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Model pembelajaran to stay to stray atau 2 tinggal 2 tamu adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Dalam model pembelajaran kooperatif to stay to stray ini memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran kooperatif yang telah dibahas sebelumnya. Siswa diajak untuk bergotong royong dalam menentukan suatu konsep. Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan juga dan menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Ciri-ciri pada model pembelajaran ini yaitu pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Kelebihan model pembelajaran
to stay to try. Yang pertama dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, berkecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi pada keaktifan. Yang keempat, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Yang kelima, membantu meningkatkan kemampuan berbicara dan minat dan prestasi belajar. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran to stay to try ini. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, bagi guru membutuhkan banyak persiapan seperti materi, dana, dan tenaga. Yang ketiga, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Yang keempat, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Langkah model pembelajaran to stay to try. Yang pertama, guru membagi siswa di dalam kelompok diskusi dengan kemampuan siswa yang berbeda dari segi akademik, dikombinasikan antara kemampuan rendah, sedang, atau tinggi, agar terjadi saling membelajarkan dan saling mendukung dalam kelompok. Yang kedua, guru memberikan bahan diskusi bagi kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, siswa berdiskusi di kelompok dengan saling bekerja sama. Yang keempat, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain dan yang lain tinggal di kelompoknya dengan tugas memberikan informasi kepada teman yang lain yang datang berkunjung ke kelompoknya. Yang kelima, tamu yang mendapat informasi kembali ke kelompok masing-masing untuk melaporkan hasil kunjungan. Kemudian kelompok terjadi informasi didapat dan membahas hasil kerja mereka. Yang keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, teman-teman sekalian, agar kalian lebih paham bagaimana langkah pembelajaran metode to stay to try ini diterapkan di dalam proses pembelajaran, saya akan mencontohkan bagaimana metode pembelajaran to stay to try ini diterapkan di dalam mata pelajaran pendidikan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah perekonomian Indonesia. Nah, dalam materi ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok akan mendapat sebab masing-masing. Kelompok 1 akan mendapatkan sebab pemerintahan Orde Lama. Kelompok 2 pemerintahan Orde Baru, kelompok 3 pemerintahan transisi, dan keempat pemerintahan reformasi hingga pemerintahan Jokowi. Setelah Ibu bagi, silahkan gabung ke kelompok kalian ya. Setelah dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang mahasiswa, masing-masing kelompok mendiskusikan topik bahasan yang diberikan oleh guru. Setelah itu, masing-masing kelompok menentukan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa yang menjadi tamu. Selanjutnya, yang menjadi tamu diminta untuk berdiri, kemudian mencari rumah atau kelompok lain yang akan dikunjungi. Peserta didik diberi waktu untuk berkunjung ke kelompok lain agar tidak terlalu lama dalam pembelajaran. Peserta didik diminta untuk berpindah kelompok secara berulang-ulang. Setelah semua kelompok dikunjungi oleh peserta didik yang menjadi tamu dan kunjungan tersebut dirasa cukup, peserta didik dapat kembali ke kelompok masing-masing kelompok. Setelah semua kembali ke kelompok masing-masing, tiap-tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan hasil kerja kelompok dan membahas informasi yang diperoleh dari kelompok lain. Kemudian, peserta didik diminta untuk mempresentasikan diskusi mengenai topik yang diberikan oleh guru. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik mengenai topik bahasan materi pada hari ini. Kalian juga sudah melakukan bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi mengenai topik bahasa lain. Nah, selanjutnya perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing dan informasi yang diperoleh dari kelompok lain ya. Presentasi bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian sesuai dengan urutannya. Two hours later.
anakku sekalian, Ibu sangat apresiasi sekali pada presentasi masing-masing kelompok mengenai materi sejarah perekonomian Indonesia. Ibu rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.